Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, pernahkah suatu ketika Anda merasa kesulitan hidup yang amat berat sehingga hampir putus asa? Terkadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga kita tidak bisa menerima apa yang terjadi. Tentu kondisi ini membuat kita merasa kecewa, merasa marah, penyesalan, tidak ikhlas, dan lain sebagainya. Tapi itulah kehidupan. Ketika menghadapi kesulitan yang berat, sebaiknya kita jangan sedih dan jangan panik. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, Anda harus berlangganan dengan cara pencet subscribe di bawah ini ya. Subscribe itu gratis. Dan jangan lupa pencet lonceng berikut ya, agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Wahai saudaraku, percayalah, beban yang sedang dihadapi adalah bentuk kasih sayang dari Allah dalam bentuk ujian ini. Hanya cara Allah agar kita kembali dekat dengannya. Bukankah kita diciptakan untuk diuji? Agar Allah mengetahui siapa hambanya yang patuh dan taat kepadanya. Berarti, kalau ujian itu datang, kita harus tenang dan sabar. Dalam Al-Quran tertulis janji Allah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," lantas tidak diuji lagi? Sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Sahabat surgaku, apa yang harus kita lakukan kalau kita dalam keadaan penuh cobaan? Pertama, yakinlah bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita kembali kepadanya. Allah ingin kita mengadu dan meminta kepadanya. Allah sudah perintahkan kita melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jangan pernah berhenti meminta kepadanya. Doa yang engkau panjatkan pasti dikabulkan. Tapi bersabarlah. Allah akan berikan pada waktunya. Kedua, Anda bisa berubah jika Anda mau mengubah diri Anda. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Apapun kondisi Anda saat ini, jika Anda mau berubah, maka Anda harus mengubah diri sendiri. Maka Allah akan mengubah Anda. Inilah yang sering dilupakan. Banyak yang berharap orang lain atau yang di luar berubah, tetapi melupakan diri sendiri yang diubah. 3. Kebaikan dibalik yang tidak kita sukai. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Seringkali saat seseorang mendapati sesuatu yang tidak ia sukai, maka ia marah, kecewa, sedih, ngomel, dan akhirnya putus asa. Padahal bisa jadi apa yang tidak ia sukai itu malah baik baginya.
keempat, Anda pasti sanggup. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang itu, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jika Anda mengatakan, saya tidak akan sanggup, sebenarnya kalimat itu sudah mendahului Allah. Jangan sok tahu bahwa kita tidak akan mampu. Itu hanya pemikiran negatif kita. Padahal jelas dalam ayat di atas bahwa kita tidak akan dibebani beban apapun kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Jika kita berpikir tidak sanggup, itu hanyalah anggapan kita saja. Kelima, kemudahan bersama kesulitan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ada juga yang mengeluh berharap orang lain mau membantunya mengatasi kesulitannya. Padahal bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Jika kita menghindari kesulitan, kita tidak akan mendapatkan kemudahan. Jika Anda berharap orang lain yang mengatasi kesulitan, maka kemudahan akan menjadi milik orang lain. Anda tidak akan mendapatkan kemudahan dari kematangan, keterampilan, dan pengalaman yang didapatkan. Keenam, takwa dan tawakal. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberi rizki dari jalan yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya. Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya. Quran Surat Al-Falaq ayat 2 dan 3. Dua akhlak ini luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sedangkan menghadapi masalah atau tantangan besar, butuh jalan keluar. Maka bertakwalah. Allah akan memberikan jalan keluar, juga rizki yang tidak ia sangka. Jika ia bertawakal, kita akan dicukupkan. Termasuk dicukupkan segalanya untuk menghadapi rintangan, halangan, tantangan, dan juga masalah. Jadi ketika kesulitan hidup kita sampai pada puncaknya, maka ketahuilah, Allah telah menyiapkan limpahan rahmat-Nya untuk kita, yang melebihi apa yang telah Allah berikan kepada kita sebelumnya. Tetaplah bersabar, dan jangan pernah putus berdoa. Demikianlah, semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.